Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat budaya semuanya. Salam budaya. Hey, selamat hari ini tentunya buat sobat budaya semuanya yang menyaksikan video-video yang ada di kanal YouTube BPNB Kepri. Tetap saat ini kita masih berjumpa dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada sobat budaya semuanya gabut, ujung-ujungnya ngajak ribut, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Iya enggak? Iya enggak? Oke. Nah, sobat budaya pasti penasaran kan saat ini siapa sih yang kita undang? Ternyata hari ini sudah duduk pemantik diskusi kita pada kesempatan video Bibut kali ini. Orang yang sudah sangat familiar di kalangan kedinasan. Nah, kedinasan apa? Beliau adalah Pak Atma Dinata ya Pak ya. Bapak Atma Dinata dari Disperindak Pak ya. Baik, selamat hari ini para sobat budaya di mana saja berada. Ya, Bapak, kalau bisa boleh tanya, kita langsung aja ya sobat budaya ya. Kita tanya-tanya sama beliau. Nah, kebetulan beliau ini asli dari Tambelan. Tambelan ya Pak ya? Tambelan. Nah, coba sobat budaya semuanya tahu nggak Tambelan di mana? Mulai di searching di Google. Yang belum tahu ini. Jangan banyak yang belum tahu ya Pak ya. Karena mungkin mendengar namanya juga asing kali Pak ya, Tambelan. Karena ada yang ketukar antara Tambelan sama Tembeling, kadang sama. Nah, ada sama Tembilahan. Iya, sama Tembilahan. Atau Thailand kali ya. Atau Thailand, benar. Jadi Pak, ini kan misalnya kita kalau Bapak sekarang menjabat menjadi kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang, yang kantornya di sebelah ya Pak ya? Ya, tetanggaan masih. Kita tetanggaan ya Pak ya? Lah, kan Bapak asli Tambelan ya Pak ya? Asli. Nah, boleh dikenalin dulu nggak Pak ke sobat budaya semuanya, Tambelan itu kota atau kecamatan atau apa yang terletak di mana Pak? Baik, sobat budaya semuanya di mana saja berada, selamat hari ini. Saya Atma Dinata, lahir, kecil, besar di Tambelan. Di Tambelan. Tuanya aja yang nggak di Tambelan. Tuanya aja nggak di Tambelan. Jadi Tambelan itu awalnya nama pulau, pulau dan gugusan pulau-pulau. Yang ada di perairan Tambelan itu. Jadi karena itu pulaunya nama Pulau Tambelan, kecamatannya Kecamatan Tambelan. Itu pulau paling timur. Pulau paling timur paling ya Pak? Timur di gugusan Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Kalimantan Barat. Jadi secara geografis Pulau Tambelan ini atau gugusan Pulau Tambelan ini secara geografis dekat dengan Kalimantan Barat. Iya, dekat sama Kalimantan banget ya Pak ya? Nah, gitu Kalimantan Barat, tapi secara historis, kultur, karena itu hingga hari ini secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tidak Kalimantan Barat. Bukan Kalimantan Barat ya Pak ya? Ya. Terus kalau misalnya itu lebih dekat kemana nih Pak? Lebih dekat ke Kalimantan atau ke Pulau Bintan sendiri? Lebih dekat ke Kalimantan. Oh, lebih dekat ke Kalimantan justru? Lebih dekat Kalimantan. Kalau kapal-kapal yang rute dari dan ke Tanjung Pinang, dari dan ke Kalimantan. Itu kalau ke Tanjung Pinang kan 20 jam lebih. 20 jam. 24 jam, 22 jam. Hampir satu hari satu malam ya Pak ya? Tapi kalau ke Kalimantan Barat, Singkawang atau Pemangkat itu pelabuhan Sintete cuman 8-10 jam. Oh, lebih irit waktu Pak ya kalau separuh. Iya, lebih irit separuh. Kalau ini 12 jam ya, kan separuh lebih irit. Betul. Tapi kalau misalnya kehidupannya sendiri itu gimana Pak? Dia kan kata Bapak kan lebih dekat ke Kalimantan. Bener, ya, ke Singkawang itu kan. Nah, orang-orang yang dari Singkawang itu ada nggak yang pindah atau menetap di situ juga? Oh, dari dulu, orang Tambelan itu untuk pemenuhan kebutuhan hari-hari baik menjual hasil laut atau hasil
hasil darat ya. Iya, hasil darat. Hasil darat dan hasil lautnya itu kan dulu ke Singapura. Oh, dulu ke Singapura. Tapi sejak bersamaan dengan Singapura dan sampai sekarang ini pemenuhan kebutuhan hari-hari itu ke Kalimantan. Dari Kalimantan. Dari Kalimantan ya, dari Pak Kalimantan. ya. Kalimantan Barat maksudnya. Iya. Dari Kalimantan Barat. Tanjung Pinang ini ya karena ibu kota kabupaten ya di Bintan. Betul. Tanjung Pinang ibu kota provinsi. Dan memang tradisinya dari dulu memang orang-orang di Tambelan itu ketika sudah menyelesaikan sekolah di sana, sebagian meneruskan pendidikannya di Tanjung Pinang, sebagian ke Kalimantan, Singkawang atau Pontianak. Iya. Karena lebih dekat itu ya Pak ya. Lebih dekat, karena itu banyak orang Tambelan yang menikah dengan orang Kalimantan Barat. Atau orang Kalimantan Barat menikah dengan orang Tambelan. Itu. Gitu. Kalau misalnya Tambelan itu kan kata Bapak kan gugusan pulau-pulau. Berarti pulau-pulaunya banyak berarti Pak ya? Ada sekitar 60. 60 ya Pak ya? 60 pulau. 60 pulau. Waduh, itu ya, banyak yang banget. didiami itu Pulau Tambelannya ya kalau di peta itu Tambelan besar. Ada lagi sekitar 3 pulau lagi, Pulau Pinang, Pulau Mentebung, Pulau Pengikik. Yang ada ada statement perumahan, ada pemukiman. Ada pemukiman. Kalau misalnya berarti kan kalau misalnya satu hari 1 kali 24 jam anggaplah Pak ya dari Tanjung Pinang atau ya 20 jam lah. Misalnya lebih cepat 4 jam 20 jam paling ya Pak ya. Berarti kan dia ada di laut lepas juga ya Pak? Enggak. Laut lepas. Laut lepas kan ya Pak ya? Laut lepas. Orang dulu menyebut Laut Cina Selatan kan? Betul. Laut Natuna ya. Ya, laut lepas. Jadi kalau sudah sekitar 3 jam meninggalkan Tambelan itu sudah sisi langit. Iya betul Pak. Tidak nampak pulau. Kanan kiri nggak ada pulau. Itu Anda kerasa sih waktu ke Anambas kayak gitu. Cuma kan kalau ke Anambas kan cuma 8 jam kan ya. Kalau kita ke Lingga, ke Karimun masih sejak meninggalkan pelabuhan Tanjung Pinang sampai ke pelabuhan Karimun atau ke Dabo ya, Singkep, tidak habis-habisnya kita nampak pulau. Betul. Tapi kalau ke Tambelan habis pulaunya. Kelihatan sehari semalam. Iya. Jadi udah sisi langit aja. Iya betul. Apalagi di musim-musim utara kayak gini apa ya? Itu pasti gelombangnya kuat banget. Iya. Langsung trauma itu muncul awe di benak. Tapi kalau orang sana yang dari sana kan memang sudah terbiasa ya. Iya betul. Sudah terbiasa kalau mikirin itu ya nggak nyampe dia ke Tanjung Pinang nggak pulang-pulang atau ke Singkawang ya, Kalimantan Barat gitu. Nah kalau misalnya berarti kan kalau misalnya dia ada di laut lepas otomatis potensi kelautannya lah Pak ya. Potensi kelautan, hasil tangkapan ikan yang kayak gitu mungkin apa Pak ceritanya kalau misalnya di sana? Hasil tangkapan ikan? Ya. Ikan apa yang terkenal maksudnya tuh yang di sana gitu? Ikan kalau ini kan musim-musim ikan itu di sana karena alat tangkapnya masih tradisional. Oh masih tradisional ya? Alat tangkapnya masih tradisional kan. Jadi tenggiri itu ada musimnya. Bawal juga ada musimnya. Yang hari-hari itu ikan-ikan karang, tongkol itu sepanjang musim mungkin ada terus. Tapi kalau tenggiri kalau di sana itu ada musimnya. Iya. Berarti kalau misalnya kayak gitu dia yang ikan-ikan umum lah kayak misalnya ikan karang, ikan tongkol itu sepanjang musim Pak ya berarti musim. Ya. Jadi ikan-ikan di sana kalau dulu itu ya diasinin ya. Tapi sekarang ini sudah 20-an tahun belakangan ini di sana kan sudah banyak pengusaha ikan. Oh gitu. Baik ikan hidup maupun ikan yang tangkapan ya. Ikan hidup itu ya seperti kerapu itu kan ikan hidup yang dibeli dengan nelayan di sana dibawa ke sini
dan ikan-ikan tangkapan itu seperti tenggiri, ikan putih, ikan bawal itu kan dibawa ke sini juga. Tetapi di sana sudah ada toke ikan. Toke, ya. Jadi toke yang nampung ikan, yang nampung ikan di sana. Jadi sobat budaya semuanya, kalau bicara toke itu bukan toke atau kata orang Bandung tuh toke bukan yang kayak gitu, tapi toke itu bandar ya, Pak ya, bandar atau yang pengepul ikannya gitu maksudnya tuh. Nah jadi itu toke itu bahasa daerah atau bahasa Melayu di sini namanya toke ya. Nah terus Pak ini kan otomatis kan nggak mungkin ada nama meskipun kalau kata Shakespeare apalah arti sebuah nama, tapi nama itu menyimpan arti tetap kalau misalnya di bangsa kita. Nah kira-kira sih Pak potensi sejarah apa yang ada di Tambelan mungkin, atau kenapa sih namanya bisa sampai jadi Tambelan, apa sih artinya? Bukan Amerika gitu ya? Iya bukan Amerika atau bukan atau Australia gitu ya. Atau Van de Sing atau apa gitu ya. Kok Tambelan ya? Iya kok Tambelan. Jadi awal pulau itu berdasarkan folklore ya, cerita rakyat turun-temurun, itu dulu namanya Pulau Kandil Bahar. Pulau apa Pak? Kandil Bahar. Kandil Bahar. Ya, Kandil Bahar. Kandil itu kan lampu ya? Iya. Ya lampu, ya pelita ya. Betul. Itu bahar itu laut kan? Bahasa Arab. Iya. Bahar, artinya lampu dari laut. Artinya seberkas cahaya. Kalau kita Nike Ardila itu seberkas cahaya. Yang kelihatan dari laut kan. yang ada di laut. Nampak dari laut. Tapi kalau dari asal usul katanya Kandil Bahar, tentu orang Arab yang memberi nama itu. Oh iya. Jangan-jangan pedagang Arab, pelaut Arab yang lewat di situ nampak cahaya di laut, dia pemukiman atau gitu ya, dia sebutlah ini Kandil Bahar. Nah, Kandil Bahar lah nama pulau itu. Tetapi tetapi berapa kali perubahan itu? Namanya sebelum menjadi Tambelan. Kandil Bahar ratusan tahun. 6 tahun 1623 Sultan Johor ke-7 itu Sultan Abdullah Muayyad Shah kan dalam mengundurkan diri dari perang merebutkan hegemoni Selat Malaka antara Aceh di utara, Aceh ya, Malaka, Portugis di Malaka dan Johor di selatannya, memperebutkan hegemoni Selat Malaka itu sebagai alur dagang, jalur rempah kalau sekarang ya. Betul, jalur rempah kalau sekarang. Jalur rempah yang strategis itu kan. Betul. Nah, mundurnya perang dengan Sultan Iskandar Muda waktu itu, Sultan Aceh. Dipimpin Iskandar Muda yang di Pertuan Johor ke-7 ini Sultan Abdullah Muayyad Shah mundurnya di Tambelan. Mundurnya justru di Tambelan. Di pulau yang dulu namanya Pulau Kandil Bahar itu. Kandil Bahar. Sejak kehadiran Sultan di Tambelan, pulau itu berubah nama jadi Pulau Sabda. Pulau Sabda. Pulau Sabda, seolah-olah begini, kata-kata baginda Sultan itu bagaikan sabda. Kita kan mengenal sabda itu kan untuk kata-kata Rasulullah. Sabda Rasulullah. Betul. Tapi zaman dulu itu titah Sultan itu juga mewakili sabda. Itu sehingga pulau itu karena dia minta undurnya itu ke pulau itu. Jadi Pulau Sabda namanya. Pulau Sabda. Tahun 1623. Akhirnya Sultan bermakam di sana. Sampai hari ini makamnya masih. Sampai hari ini makamnya masih ada ya, Pak? Karena nggak dipindahkan. Iya, betul. Kecuali kalau di sana ada perumahan mungkin. Jadi begitu perang maritim, perang Riau, perang Raja Haji Fisabilillah itu 1782 sampai 1784 kan? Ya, jadi Datuk petinggi Tambelan ini, ini juga berdasarkan cerita rakyat orang Tambelan, itu
cerita rakyat ini. Dulu tuh kapan? Nggak tahu. Ada orang kuat, Datuk Petinggi Tambelan yang kuat itu, dia berhasil membantu Sultan Riau. Lalu Sultan Riau memberi penghargaan kepada beliau, disebutlah Datuk Timbalan. Timbalan itu kan bahasa Melayu kan wakil. Karena itu nama Tambelan itu jadi Timbalan. Dan cerita rakyat itu benar. Ada bukti catatan historisnya. Manuskripnya mungkin. Ada. Yang mencatat itu seorang kontrolier Belanda namanya A.W.L. Vogelesang. Itu bisa ditemukan di dalam Adat Rehbundel 26 halaman 12. Yang menceritakan bahwa asal-usul nama Tambelan mirip cerita rakyat Tambelan dari turun-temurun tadi. Ini dari catatan Belanda. Jadi menurut catatan Belanda itu pada Perang Riau itu tidak bisa dilupakan peran datuk-datuk Pulau Tujuh, khususnya Datuk Pulau Sabda, Datuk Petinggi Pulau Sabda, dapat merampas meriam Belanda, sehingga Sultan Mahmud menganugerahkan gelar Datuk Timbalan Sri Maharaja Lela Setia kepada Datuk Petinggi Pulau Sabda itu. Pada waktu itu. Sejak itu Datuk Pulau Sabda tidak disapa lagi, tidak disebut lagi dengan Datuk Pulau Sabda, tetapi Datuk Timbalan. Lalu Pulau Sabda disebut Pulau Timbalan. Lidah Belanda melafalkannya Pulau Tambelan. Sampailah hari ini namanya Pulau Tambelan. Itu. Jadi cerita rakyat Tambelan itu cocok dengan catatan Belanda. Catatan Belanda itu. Jadi sahih jadinya cerita itu. Jadi dari Datuk Timbalan tadi menjadi Pulau Timbalan. Terus karena lidah orang dialek orang Belanda jadi yang nggak bisa nyebut Timbalan itu jadinya Tambelan. Nah, saudara semuanya baru tahu kan asal usulnya. Kenapa Anda juga baru tahu. Tadi tidak Amerika kan? Atau misalnya apa gitu namanya Kamboja. Gak maksudnya tuh apa namanya, memang itu kan jadi pengetahuan baru juga buat sobat budaya semuanya, karena jujur Pak Nanda juga nggak tahu itu. Jadi perlu juga saya tambahin mumpung udah nyeritain ini bahwa saya banyak juga baca referensi sejarah Melayu khususnya di zaman Sultan Mahmud dan zaman Raja Haji Fisabilillah. Tidak ada gelar yang diberikan semasa Sultan Mahmud menjadi Sultan atau Raja Haji Fisabilillah menjadi yang di Pertuan Muda Riau. Tidak ada gelar kecuali kepada Datuk Petinggi Pulau Sabda. Itulah gelar yang diberikan. Jadi gelar itu diberikan, gelar seperti itu adalah atas prestasi yang luar biasa. Betul, karena kan kalau zaman dulu kan nggak memberikan gelar itu kan nggak sembarangan Pak ya. Jadi maksudnya tuh pasti dia ada jasa dan juga memang sangat berpengaruh, apalagi membantu perang kan Pak. Jadi karena prestasi yang luar biasa, apalagi Datuk Timbalan. Datuk Timbalan. Datuk Timbalan Sri Maharaja Lela Setia. Lela itu kan meriam. Lela itu meriam. Lela itu meriam. Bahasa Melayunya meriam. Tuh. Itu karena dia merampas meriam. Jangan-jangan kapal induk Belanda Malaka Zwaardverein itu diledakkan oleh Datuk Petinggi Pulau Sabda itu. Betul. Yang diberi gelar, anugerahkan gelar jadi Datuk Timbalan itu. Karena di Tambelan itu ada banyak meriam, tapi ada satu meriam yang oleh orang Tambelan dikeramatkan. Kenapa itu Pak? Namanya meriam Sri Penolak. Sri Penolak. Nama meriam itu meriam Sri Penolak. Jadi ada satu dia meriam itu masih ada sampai sekarang, nggak berani orang pindahin. Letaknya di mana itu Pak? Letaknya kalau di orang Tambelan menyebut itu Batu Tulung. Batu Tulung. Batu Tulung di Air Tebarung, Desa Kukup sekarang. Desa Kukup. Dia memang
meriamnya tuh betagak istilah di situ Pak. Iya, itu. menghadap memang Ke laut. moncongnya itu ke laut. Oh. Moncongnya ke laut. Iya. Nah, dari bukit kecil di situ. Iya. Iya. Kenapa Pak itu dikeramatkan? Apa ada tuah tertentu Ya. atau kayak gimana? Memang cerita tentang meriam ini tidak jelas. Ya, tetapi kalau mau disangkut kaitkan dengan cerita Datuk Timbalan Sri Maharaja Lela, Ya. meriam itu tadi, jangan-jangan itu dia meriamnya. Oh iya betul. Ya. Itu senjata yang dipakai untuk istilahnya gitu kan? Apa jangan apa maksudnya tuh dugaannya ke sana. Iya. Iya. Masih ada pelurunya yang bulat-bulat itu berapa biji di situ, dan tidak ada orang berani ngambil lah istilahnya ngambil kan atau gitu, ngambil, mindahin, mindahin. Karena banyak cerita orang yang dulu sudah mindahin pelurunya itu Ya. iseng dibawa kemana-mana itu ya padahnya buruk. Oh, iya. Padahnya buruk. Ya, Jadi padah tuh akibat ya. Akibatnya Pak, ya? itu Padah bagi itu si akibat. pelaku itu buruk. Iya. Ya, buruknya seperti apa kalau kita ceritakan apa ya? Ya inilah agak tabu ya Pak ya. Gitu. Jadi Tapi sampai ada hari ini itu. nggak ada yang berani. Banyak pemulung-pemulung besi bekas, besi-besi diambil semua kecuali itu. Kecuali itu. Nggak ada yang berani. Ya kalau mau menerima padah buruk boleh Iya. diambil. Di kilo. Aduh luar biasa sekali. Iya. Ini terutama Nanda sendiri ini baru tahu bahwa riwayat dari riwayat dari dinamakannya Pulau Tambelan itu kan ternyata kan memang merunutnya itu panjang sekali dari Kandil Bahar, Pulau Sabda ya Pak ya. Terus jadinya Pulau Timbalan dan juga Lafaz Belanda jadi Tambelan gitu kan. Nah pasti sobat budaya juga semuanya sekarang baru ngeh kan, dan ayo kita searching di mana Pulau Tambelan itu. Nah Pak, itu kan tadi kita berbicara masalah sejarah. Nah kalau misalnya di budayanya sendiri Pak, kan pasti kan itu kan apa, kalau misalnya di pulau-pulau itu biasanya adat dan tradisi itu kan masih terjaga ya Pak ya. Nah kalau di Tambelan sendiri dinamika adat tradisinya kayak gimana Pak? Ya beberapa kebiasaan masih sangat terawat, masih sangat terpelihara tradisi-tradisi itu. Walaupun di beberapa daerah termasuk Tambelan sendiri sudah ada semacam apa ya tergerus ya. Tergerus karena kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dengan perangkat-perangkat macam-macam ini kan. Ini barusan ini kita kan masih di bulan Rabiul Awal nih. Ya bulan Maulud disebut orang kan. Nah, itu kalau di Tambelan tradisi bulan Maulud itu unik. Kayak gimana tuh Pak? Ya, saya belum pernah ketemu tradisi Maulud di Tambelan itu di tempat atau di daerah lain. Banyak daerah sudah dirantau, dijalani ya, tapi nggak ketemu tradisi seperti itu. Bulan Maulud di Tambelan itu mulai 12 Rabiul Awal, itu Mauludnya di peringatan Maulidnya itu di Masjid Raya. Itu nggak boleh diubah. Masjid Raya itu 12 Rabiul Awal, nggak boleh di rumah ibadah yang lain. Jadi kalau di Tambelan itu ada atau 7 rumah ibadah, musala, surau, selain masjid itu, Masjid Raya bergiliran itu diundi, di apa ini? Ya dicabut undi lah dicabut undi istilahnya gitu ya. Musala ini, surau ini kebagian hari apa, tanggal berapa secara bergiliran. Ya, dan jadi peringatannya itu selama berapa banyak rumah ibadah, musala, surau, masjid yang ada di sana. Satu, yang kedua yang khas dan uniknya itu satu, pagi pukul 8 itu di rumah ibadah yang dapat giliran itu orang berzanji. Berzanji. Ya. Baca kitab berzanji.
banyak orang juga hafal. Ya. Ya, macam-macam lagu. Betul. Itu yang pagi ini menunya dari dulu sampai yang tahun 2001 yang barusan berapa hari lalu baru selesai. Ya. Menu yang pagi itu bingke berendam. Bingke berendam. Oh, ada dengan bingke goreng pisang. Oh. Nggak boleh bingke berendam dengan roti zaman misalnya. Ya. Roti bener. Roti tawar atau dengan apa? Ya. Nggak boleh. Atau bingke berendam diganti dengan bolu kemboja, nggak boleh. Ya. Nggak bisa. Ya. Jadi itu setelannya, kawannya, pasangannya bingke berendam dengan goreng pisang. Bingke berendam tuh kayak gimana sih, Pak? Bingke berendam itu kue bingke. Kenapa disebut berendam? Karena ada airnya. Ada kuahnya gitu ya? Ya, dia itu kuahnya itu jadi sendiri. Karena ramuannya itu resepnya cuma 3 aja. Gula pasir, santan kelapa. Gula pasir, santan kelapa, telur ayam. 3 ini sama banyaknya. Jadi sukatannya tuh sama banyak. Iya. Jadi kalau kita mau bikin, kita punya gula pasir itu setengah kilo katakanlah. Disukat dengan kaleng Milo. Ya. Nah, maka telurnya 1 kaleng Milo itu juga. Atau santan kelapanya sebanyak itu juga. Ya. Dibakar kompor api atas dan bawah. Oh, di oven kan ya? Iya. Di oven. Iya. Ya, kalau orang Tambelan itu dia bakar di oven. Ada sarangnya itu, tempatnya. Yang berapa sudut 6 kalau nggak salah. Oh, iya ada itu. Apinya itu di bawah dan di atas. Kalau apinya di bawah aja, mentah di tengah sampai ke atas. Jadi di atasnya dilapisi lagi lempengan seng atau situ letak api. Jadi karena api di atas dan di bawah, tengahnya pun mateng. Jadi karena gula dan santan tadi, dia air. Jadilah kalau sudah mateng, bingke berendam. Bingke berendam ya. Bingke berendam. Bang, kayaknya kita harus ngerekam bingke berendam deh nanti ya. Itu asik itu. Soalnya kadang kan kalau misalnya kita kan tahunya bingke aja kan, Pak. Bingke yang warna hijau itu kan. Nah, tapi kalau bingke berendam ini menarik ini, harus dieksplor. Bingke itu dia nggak ada airnya, jadi nggak berendam. Jadi dia kering. Pasangannya itu harus dicolet dengan goreng pisang. Goreng pisang itu yang lazimnya itu pisang kepok. Pisang kepok. Ada juga orang Tambelan satu jenis pisang namanya pisang hijau. Pisangnya masak hijau, tapi bukan pisang Ambon ya. Hijau, masaknya hijau, tapi ada rasa asem-asemnya. Pisang hijau kalau orang Tambelan itu sebut pisang hijau. Nah, itulah pasangan yang serasi. Betul. Sepadan, bersebati, kan? Pasangan yang harmonis. Kalau minumnya apa itu, Pak? Minumnya itu tradisinya. Itu orang Tambelan menyebut setrop susu. Setrop susu. Waduh, sirup susu itu pasti lemak banget itu. Nggak boleh sirup hijau, kuning, oranye. Jadi harus sirup apa, yang Pak? merah. Yang merah ya. Yang merah itu biasanya apa ya? Mawar. Yang merah itu. Strawberry. Yang merah itu dah. Yang merah itu. Dikasih susu, jadi pink warna minumannya. Itu pasangannya. Aduh, itu strop jadi bingke berendam ini kan manis banget. Minum lagi manis. Strop susu itu manis juga kan. Tapi saya lihat
yang tahun 2021 ini dikirimi foto-fotonya itu sudah minum air mineral begini. Oh, air mineral begini. Ya, itu kan agak enak ya. Iya. Saya 10 tahun atau belasan tahun yang lalu ya pernah perayaan Maulud itu sedang ada di Tamblan. Saya di dalam dulangnya itu saya nggak sertakan sirup susu, tapi saya coba ini air jeruk. Air hangat. Jeruk kan hangat. Setelah makan manis begitu enak kan minum jeruk hangat. Iya. Nggak laku. Oh, nggak laku. Nggak diusik itu airnya. Iya. Oh, pantesan ini tradisinya memang itu. Iya. Tetapi saya lihat ini tahun 2001 ini yang barusan lepas baru lalu ya sudah air mineral. Udah air mineral ya. Jadi lebih tawar rasanya kan. Gitu. Jadi kan enak juga ya. Gitu. Karena bingkenya sudah sangat manis. Betul, mencegah gula darah, Pak. Tapi itu menarik. Itu kan kalau misalnya tradisi Mauludan kayak gitu jadi ingat kayak gini, Pak. Jadi ingat kalau misalnya Lebaran kita selalu air kaleng kan. Yang mewah itunya maksudnya itu kan kayak gitu. Mungkin itu juga ketika Maulid Nabi mungkin baru sirup susu itu baru dibikin dan juga bingke berendamnya, jadi itu kan menjadi hal yang mewah banget untuk warga-warga lokal maksudnya itu kan gitu ya. Kemudian itu menu pagi. Baru paginya. Kalau selanjutnya nanti siang menjelang sore ada termen kedua. Berjanji lagi. Iya. Tadi datang berjanji lagi. Termen kedua ini menunya lain lagi. Menunya makan berat. Berat. Nasi dengan lauk pauk. Kelas levelnya agak bergengsi lah. Iya. Jadi karena apa? Karena kalau dulang yang harus mereka hidangkan ini itu memang lauknya harus harus berkelas lah ya. Yang lezat lah istilahnya gitu kan ya. Itu orang sudah mesan daging sapi dari Tanjung Pinang, dari Kalimantan ya. Untuk jamuan pada termen kedua menjelang sore itu. Jadi menunya itu ya gulai kari. Untuk teman makan nasinya, tapi yang juga harus ada itu telur penyu. Telur penyu? Telur penyu rebus. Karena telur penyu nggak bisa digoreng juga, dia jadinya seperti itu kan. Iya. Telur penyu rebus ya Pak. Terus gimana itu Pak kalau telur penyu? Telur penyu. Sama kayak telur biasa atau apa? Telur penyu. Penyu itu kan yang di laut. Iya. Enggak, maksudnya tuh dia rasanya tuh kayak telur biasa atau kayak telur asin. Belum pernah. Belum Pak. Nikmati telur penyu ya? Belum. Beda sih, baik putihnya maupun kuningnya dengan telur. Kalau kita bandingkan telur ayam atau telur bebek, ya dimasak sekian lama juga, putih telurnya itu enggak keras seperti telur ayam atau telur bebek. Dia tetap seperti agar-agar gitu. Bening ya. Putihnya tetap bening. Tidak mengeras seperti. Jadi putih gitu kan, kayak telur ayam rebus. Kuningnya aja yang itu. Kuningnya tetap kuning. Iya, kuning, tetapi juga tidak mengeras seperti kuning telur ayam rebus. Apalagi telur penyu yang masih baru, dia masih lembek. Jadi kalau orang nggak ngerti, ya orang yang orang yang tidak terbiasa dengan telur penyu, begitu dia rebus telur penyu, kok nggak mateng-mateng? Karena nggak ada proses pengerasan ya. Iya, karena memang teksturnya seperti itu kan ya Pak. Jadi padahal direbus 5 menit setelah mendidih udah mateng itu. Udah mateng. Jadi itu tradisinya Maulid Nabi di Tamblan itu berjanji 2 kali
pagi dan sore. Pagi menunya itu tadi, betul. Sore menunya lain lagi. Iya. Jadi dulang-dulang orang kan semuanya tulus ikhlas ini berjanji itu kan. Terhormat ini untuk mengantar dulang ke surau, ke masjid. Ya itu kan makanya dulangnya ini harus lauk pauknya harus lauk pauk yang ya jarang dinikmati lah. Namanya juga perayaan kan ya, ya Pak. Bukan lauk pauk hari-hari ya. Lauk pauk sekali-sekali. Betul. Jadi kan nanti ada yang semacam quality control untuk dulang ini, dilihat ini orangnya tim gitu ya. Oh ini di depan ini dulang ini paling depan ini, baik bingke berendam tadi pagi maupun dulang yang siang. Ini paling depan ini. Nanti ada yang ngatur gitu. Jadi memang ada istilahnya man controlling gitu ya. Nah kalau misalnya selain itu kan tadi kita melihat yang yang adat atau istilahnya perayaan-perayaan tradisi. Kalau misalnya tari atau musik kayak gitu gimana? Di Tambelan itu yang khas Tambelan itu zapin ya. Zapin Pak, ya. Khas Tambelan itu ada zapin sarang laba-laba. Oh, zapin sarang laba-laba. Zapin sarang laba-laba itu zapin yang ditarikan dengan rentak zapin, musik zapin, nanti pada akhirnya membentuk sarang laba-laba. Jadi penarinya itu pegang tali dengan langkah-langkah zapin, terbentuklah sarang laba-laba. Jadi sudah terbentuk, penarinya berhenti jeda sebentar, memperagakan sarang laba-laba yang sudah terbentuk dengan waktu mereka menari itu. Langkah-langkahnya bagaimana? Dia menjalin, membentuk sarang laba-laba. Kemudian ada menari lagi, melepas, membuka jalinan itu. Jalinan sarang laba-laba tadi. Dengan langkah-langkah tari juga. Zapin lagi. Itu yang khas. Wah, itu antik. Itu terakhir saya nonton di Tanjung Pinang waktu tahun 87. Terakhir. Waktu peresmian ini Balai Kajian Sejarah dan Nilai BPNB ini. Sejarah Nitra ya zaman itu. Sejarah Nitra dulu jangan lupa. Diresmikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ad interim JB Sumarlin. Pak. Tahun 87 itu sekaligus seminar kepahlawanan Raja Haji Fisabilillah. Malam penutupan acara-acara itu dibuat di depan gedung daerah. Tariannya zapin laba-laba yang dari Tambelan itu. Aduh, menarik ini Sobat Budaya. Jadi Sobat Budaya kan baru tahu juga kan. Jadi ternyata potensi sejarah, potensi budaya, adat budaya yang ada di Tambelan ini tak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus mengenali biar bisa menyayangi. Kita mengenali budaya untuk mencintai negeri kita. Begitu. Di samping zapin yang khas ya, zapin laba-laba itu, sarang laba-laba, ada zapin tempurung. Ya, ada zapin tembung. Zapin tembung itu menarinya bawa seperti stok pramuka itu. Tongkat itu, tembung itu nama. Tembung. Jadi namanya zapin tembung. Iya, zapin tembung. Kalau zapin tempurung, tempurung yang sudah dibikin ya, dikikis mengkilat ya. Karena untuk hal seni ini kan untuk menari. Ada langkah-langkah zapin juga dengan tempurung. Itu yang khas Tambelan. Ada zapin rawai namanya. Zapin rawai. Ya. Tapi saya karena bukan penari nggak bisa contohkan. Nggak bisa contohin Bapak. Jangan Pak, jangan kita contohin. Biar Sobat Budaya juga penasaran nih Pak, kan?
Kan kalau misalnya apa namanya langsung dikasih semua kan nanti kan nggak penasaran lagi. Jadi, nah kalau misalnya untuk potensi wisata sendiri Pak di Tambelan. Wisata di Tambelan itu sangat banyak ya, terutama wisata bahari. Ya. Wisata bahari, pulau-pulaunya masih masih perawan lah ya. Pantai-pantainya masih putih bening airnya. Terumbu karang mungkin. Terumbu karang masih jelas kelihatan kan untuk berenang, menyelam. Berenang airnya masih bersih, menyelam airnya masih bening, untuk melihat biota laut dan terumbu karang dan segala macam masih cantik-cantik dah. Di samping pulaunya yang saya sebut tadi itu hampir 60 itu juga pulau yang mayoritas berpantai. Nah, pantainya putih. Putih. Nah, kalau pantai yang putih itu kan apa artinya? Karangnya masih bagus. Masih bagus. Kalau pantainya sudah hitam, pasirnya, itu karangnya sudah roboh itu. Oh iya. Karangnya udah rusak karena karangnya nggak nyaring lagi. Betul. Untuk sampai ke pasir. Makanya pasirnya sudah berubah warna. Jadi pasirnya masih perawan itu. Masih putih bersih. Masih putih bening. Doh, jadi pengen main ke sana. Jul, kita main ke sana, Jul, ke Tambelan. Jadi sekarang transportasi dari dan ke Tambelan sudah banyak. Udah banyak yang laut ini kan ada tol laut, ada tol laut itu berapa armada, ada 4 armada kalau nggak salah. Ada Roro juga. Ada Roro juga Pak ya. Roro juga ada. Jadi bisa kita bawa mobil dari kalau sini. Dari sini mau bawa mobil ke sana, tapi susah nyari tempat muternya. Iya makanya kan Pak, makanya baru kepikiran juga. Sampai ke ujung cari simpang baru bisa puter. Tapi kalau misalnya di sana tuh kan Pak, kata Bapak kan kurang lebih ada 60 pulau gitu kan. Dia deket-deketan atau kayak gimana? Deket-deketan ya Pak ya? Deket-deketan, cuman ada berapa pulau aja, seperti Pulau Pinang, Pulau Mentebung itu sekitar jarak tempuh dengan kapal kayu, pompong di sini kan itu sekitar 6-7 jam. Oh, tapi itu kapal kayunya besar lah ya? Iya. Tapi orang sana terbiasa dengan kapal kayu yang kecil juga untuk menempuh sana. Karena nenek moyang kan orang pelaut. Iya. Langsung deg-degan itu dengernya pakai pompong nyebrang istilahnya meskipun itu ke pulau. Berapa tadi Pak? 5 sampai 7 jam. Iya. 5 sampai 7. Kalau Pulau Pinang, Pulau Mentebung, Pulau Pengikik, pulau yang paling dekat dengan Kalimantan Barat itu Pulau Pengikik. Pulau Pengikik. Jadi pulau mungkin sampai hari ini di Pulau Pengikik itu kalau mau ke Tambelan, mereka ke Kalimantan dulu. Iya. Dari Kalimantan baru ada jalur transportasi kapal atau kapal-kapal kayu yang besar untuk jual hasil dari Tambelan, baik hasil laut maupun darat tadi ke Singkawang ya misalnya, atau ke Sentete di Pemangkat. Pulangnya kan bawa sembako dari sana, ikut itu. Begitu juga nanti kalau mau pulang ke sana itu ke Kalimantan dulu, Kalimantan baru ke itu apa namanya? Pengikik itu. Ya. Atau bapak ini jangan-jangan ada turunan Singkawang juga ya? Turunan Singkawang. Tapi menarik banget ini. Kita jangan keluarin semua Pak. Kalau misalnya kita keluarin semua, nanti orang sobat budaya nggak penasaran. Jadi lagi. Pesawat juga sudah ada sekarang. Udah landing. Ada. Pesawat setiap hari penerbangan dari dan ke Tanjung Pinang Tambelan setiap Selasa dan Sabtu. Lebih cepat berarti Pak ya kalau ke sana? 1 jam 15 menit. 1 jam. Itu pesawat kecil berarti pesawat ya Pak? Pesawat kecil. Cuma 12 seat. 12 seat. Oh iya. Jadi karena pesawatnya kecil, jadi 1 jam 15 menit atau 1 jam 20 menit. Sama juga kalau kita naik pesawat besar ya dari Tanjung Pinang ke Jakarta. Ke Jakarta segitu 1 jam juga. 15 menit, 1 jam 20 menit juga betul, kan. Betul. Naiknya dari Tanjung Pinang atau dari Batam itu Pak?
ke Tambelan Iya. dari Raja Haji Fisabilillah Airport. Oh ya, berarti dari Tanjung Pinang ya. Nah, Tanjung Pinang. Nah itu kalau misalnya kita landing di Tambelan itu, dia langsung istilahnya di kotanya lah maksudnya itu, langsung di kotanya atau enggak? Iya. Bandaranya itu di seberang. Di Tambelan itu pemukimannya itu di pinggir teluk. Oh iya Teluknya iya. dalam itu, di pinggir teluk. Jadi segala musim aman. Itu orang nenek moyang zaman dulu memilih tempat tinggal itu di dalam teluk yang sepanjang musim, sepanjang tahun aman. Iya. Tidak kena gelombang, tidak ada. Betul. Karena di dalam teluk betul. Jadi teluk ini tentu ada kiri ada kanan ya. Iya. Dia hanya sebelah saja yang tempat pemukiman. Oh. Jadi sebelah lain yang tidak dijadikan tempat pemukiman ini itu namanya seberang. Seberang. Iya. Jaraknya karena teluk ya dari Pelantar 2 Tanjung Pinang itu ke Kampung Bugis itu terlalu jauh lah. Oh berarti Ya. itu deket banget dong kan. Iya. Pelantar 2 ke Kampung Bugis itu kan udah deket kan itu Udah kan dekat. maksudnya itu kan. Itulah paling jauh dah itu. Iya. Itu bandaranya di situ. Jadi kita dari bandara ikut naik pompong lagi. Naik pompong lagi Gitu. untuk ke apa namanya desa yang Iya. apa namanya ibu kotanya lah Iya. apa ya maksudnya. Ke negeri Tambelannya itu. Negeri Tambelan. Aduh. Pak Atmadinata terima kasih. Sama-sama, baik. Sudah memberikan kita wawasan dan juga inspirasi-inspirasi baru dari cerita kampungnya Tambelan itu Pak ya. Karena memang saat ini kan biasanya kan apalagi kalau misalnya kita wisata atau misalnya itu karena udah hiruk pikuk kota ya Pak ya, hiruk pikuk kota. Kadang kita pengen menyepi dan apa namanya dengan suasana yang alam gitu kan. Ya kalau ke sana memang tenang kita. Tenang apa ya pasti. Memang tenang pikiran ya karena tidak ada hiruk pikuk begitu. Betul. Ya, apalagi kalau kita sudah ke pulau-pulaunya, menikmati keindahan pulau itu, Ya. pantainya, lautnya, bawah lautnya. Aduh. Jadi pengen ke sana. Jul, nanti kita ke sana. Jangan-jangan nggak mau pulang kali. Jangan nggak mau pulang Pak, jangan-jangan mau pulang lagi. Oke Bapak, terima kasih. Baik. Aduh, sebenarnya kita masih pengen ngobrol Sobat Budaya, tapi kita hemat-hemat obrolannya biar Sobat Budaya juga semuanya makin penasaran nih sama Tambelan dan juga mau mencari tahu tentang Pulau Tambelan itu lebih lanjutnya lagi. Nah, buat Sobat Budaya, jadi nggak hanya kita ke Labuan Bajo atau kita ke mana, ke Raja Ampat, di Kepulauan Riau sendiri, ke Bunaken, di Kepulauan Riau sendiri ada namanya wilayah daerah Tambelan. Nah, dan juga kalau misalnya kita berkeliling se-Indonesia ini, nah lebih baiknya daripada kita keluar negeri gitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita di Indonesia sendiri kan kita satu wisata lebih aman mungkin. Seperti ikan Nemo itu. Iya, Nemo, ikan Nemo. Nemo itu ya, ikan Ya. Nemo itu yang strip garis Ya. oranye putih. Oranye putih. Kalau di Bunaken itu saya lihat itu 2 stripnya. Kalau di Tambelan itu 3. Oh, Tambelan itu 3. 3 stripnya. Iya. Belang-belang ya. Iya. Oranye putihnya itu 3. Oh, 3. Ya, di Bunaken itu saya perhatiin 2. Oh, kalau di tempat saya ini 3. Lebih 1 malah. Lo bisa. Makanya ayo kita lihat ikan Nemo yang strip 3 di Pulau Tambelan itu. Oke Sobat Budaya, akhirnya kita pada penghujung acara dan juga buat Sobat Budaya semuanya, jangan lupa untuk subscribe dan juga share, nyalakan lonceng notifikasinya dan juga tekan like. Buat Sobat Budaya semuanya, jangan lupa juga untuk kasih tahu, share kepada sobat-sobat budaya yang lainnya, biar sobat-sobat budaya lainnya makin terinspirasi dengan tayangan dari video ini. Buat Pak Atmadinata, terima kasih banyak sudah menemani terima kita kasih. dan juga sudah menemani Sobat Budaya yang ada di mana saja. Selamat hari ini Sobat Budaya. Ingat, terus pantengin ya, tetap dalam kanal YouTube-nya
BPNB Kepri di video Bibut Bincang Budaya. Daripada sobat budaya semuanya gabut, ujung-ujungnya ngajak ribut, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Iya enggak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Balai Pelestarian Budaya